Dua kali absen di All England justru membuka sisi paling mengejutkan Anthony Ginting. Saat kesedihan, ranking terjun, dan tekad bangkit bertabrakan di momen penentuan. Anthony Ginting kembali melewati All England untuk kali kedua. Dan kabar ini terasa menohok, karena publik terbiasa melihat namanya hadir di panggung badminton paling bergengsi. Reaksinya jujur, ia mengaku sedih saat melihat rekan-rekan bertanding. Sebab All England bukan turnamen biasa, melainkan simbol prestise yang selalu ingin dikejar pemain elit. Absen pertama terjadi saat proses pemulihan cedera bahu, tetapi absen berikutnya lebih pahit karena dipicu ranking yang merosot setelah hasil kompetisi beberapa bulan terakhir. Sekarang, Anthony Ginting ada di posisi 51 dunia, posisi yang memaksanya kembali meniti jalur bawah dan memburu poin dari turnamen level 500 ke atas. Bagi penonton, angka ranking mungkin terlihat dingin, namun bagi atlet itu berarti akses, kesempatan, dan kepercayaan diri yang harus dibangun lagi dari awal. Menariknya, Ginting tidak menyembunyikan perasaannya. Ia tetap mengakui kesedihan, tetapi menolak tenggelam dalam pikiran negatif yang bisa merusak fokus dan mental bertanding. Sikap itu terlihat dewasa, karena ia tidak sedang mencari alasan. Ia menerima kenyataan, lalu mengubah kekecewaan menjadi energi untuk memperbaiki ritme permainan. Dan kita tahu, proses kebangkitan atlet tidak pernah instan, apalagi setelah cedera bahu yang memengaruhi banyak aspek, dari kekuatan pukulan sampai ketahanan rally panjang. Di tengah fase sulit ini, memori All England 2024 tetap jadi pengingat bahwa kualitasnya belum hilang, hanya sedang menunggu momentum tepat. Tahun itu, Indonesia menciptakan final sesama wakil negeri sendiri. Anthony Ginting menghadapi Jonathan Christie dalam duel tunggal putra yang menyedot perhatian pecinta badminton dunia. Hasilnya memang runner-up, namun menembus final All England sendiri adalah bukti standar permainan kelas atas, sesuatu yang tidak mungkin dicapai tanpa kualitas elit. Karena itu, ketika ia kini absen 2 kali beruntun, publik langsung bertanya, apakah ini sinyal kemunduran panjang atau justru jeda sebelum lonjakan berikutnya? Saya melihat pernyataannya memberi petunjuk jelas. Ia memilih menikmati proses, bersyukur kondisinya terus membaik, dan memaksimalkan setiap langkah kecil yang sedang dijalani. Kalimat itu sederhana, tetapi maknanya besar, sebab atlet yang mampu berdamai dengan fase sulit biasanya lebih siap menghadapi tekanan saat kembali ke panggung utama. Kita sering terjebak menilai atlet dari satu turnamen, padahal kebangkitan dibangun dari kebiasaan harian, disiplin latihan, evaluasi taktik, dan kestabilan emosi yang konsisten. Dalam konteks Anthony Ginting, ketenangan ini penting, karena ia harus melawan 2 lawan sekaligus, yaitu kompetitor di lapangan dan ekspektasi publik di luar lapangan. Saat banyak orang menuntut hasil cepat, ia justru memilih jalur paling realistis, menata fondasi dulu, memastikan fisik aman, lalu mengembalikan kepercayaan diri secara bertahap. Pendekatan seperti ini sering terlihat lambat, tetapi justru lebih tahan lama, karena performa yang dibangun bertahap biasanya tidak rapuh ketika jadwal turnamen makin padat. Jangan lupa, Anthony Ginting pernah menjuarai turnamen besar dan berulang kali tampil di level atas, jadi pengalaman menghadapi tekanan pertandingan sudah sangat teruji. Pengalaman itu modal utama untuk mengejar ranking lagi, sebab 1 hasil bagus bisa membuka pintu, 2 hasil konsisten bisa mengubah peta persaingan secara signifikan. Maka 2 kali absen di All England seharusnya dibaca sebagai fase transisi, bukan vonis akhir, karena perjalanan atlet selalu penuh naik turun yang tidak linier. Dan dari cara bicaranya, ia tidak kehilangan semangat juang, justru terdengar lebih sadar arah, lebih matang, dan lebih siap menerima proses yang melelahkan. Hal paling penting adalah ia tetap punya alasan untuk percaya, tubuh berangsur membaik, mental tetap terjaga, dan motivasi bertanding tidak padam meski sorotan sedang tajam. Di titik ini, dukungan publik seharusnya tidak berhenti pada kritik, tetapi juga memberi ruang bagi proses, karena kebangkitan besar sering lahir dari fase yang sepi. Banyak atlet besar melewati periode serupa, sebelum kembali mengejutkan, dan Anthony Ginting punya semua bahan untuk menulis bab berikutnya dengan cara yang tak terduga. Kalau ia mampu menjaga konsistensi beberapa bulan ke depan, ranking bisa naik perlahan, lalu kesempatan tampil di turnamen paling elit akan terbuka kembali. Ketika momen itu datang, cerita 2 kali absen ini bisa berubah makna, dari kisah kehilangan menjadi kisah titik balik yang justru memperkuat karakter kompetitifnya. Pada akhirnya, respons Anthony Ginting memperlihatkan sisi atlet sejati, berani mengakui rasa sedih, berani menerima keadaan, dan berani terus melangkah tanpa drama berlebihan. Jadi, saat mendengar kata absen, jangan buru-buru menyebut selesai, karena dalam olahraga, bab paling mengejutkan sering dimulai dari masa paling sunyi. Sekarang semua mata menunggu langkah berikutnya. Apakah Anthony Ginting menjawab keraguan dengan comeback besar, atau menciptakan kejutan baru yang melampaui ekspektasi publik?
Saat unggulan dunia frustrasi sampai banting raket, dua debutan Indonesia justru menulis malam paling gila di All England dan memaksa dunia menoleh. Malam di Utilita Arena Birmingham terasa berbeda, karena Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin datang bukan sekedar ikut turnamen, tetapi seperti membawa misi diam-diam yang akhirnya meledak. Benar, banyak yang menilai mereka belum siap untuk panggung sebesar All England Open Badminton Championships 2026, apalagi melawan Liang Weiqing dan Wang Chang. Justru disitulah letak dramanya. Ketika tekanan mengunci napas, pasangan muda ini malah membuka laga dengan tenang, lalu langsung menekan sampai unggulan Cila kehilangan ritme. Dari awal game pertama, gestur mereka sudah memberi sinyal berbahaya. Tidak panik, tidak terburu-buru, dan setiap bola diarahkan dengan niat jelas untuk mematahkan pola lawan. Raymond berkali-kali melepaskan servis yang licik, termasuk flick tajam yang membuat penerima ragu sepersekian detik. Momen kecil yang berubah menjadi rangkaian poin penting. Nicolaus juga tampil sangat disiplin. Penempatan bolanya bersih, transisi depan belakang rapi, dan komunikasi mereka terlihat matang meski ini penampilan pertama di All England. Saat interval game pembuka, mereka sempat unggul dengan margin nyaman. Lalu tekanan balik datang begitu keras dari Liang dan Wang yang meningkatkan tempo serangan. Banyak pasangan muda biasanya runtuh pada fase itu. Tetapi Raymond dan Nicolaus memilih memperpanjang rally, mengubah kecepatan, lalu memaksa lawan memukul dari posisi sulit. Ketika skor mulai merapat, penonton sempat menduga momentum berbalik. Namun justru dari rally panjang yang melelahkan, mereka menemukan keberanian untuk menutup celah sekecil apapun. Game pertama ditutup 21-18. Bukan sekedar angka, melainkan penegasan bahwa mereka mampu mengunci laga besar tanpa kehilangan kepala. Masuk game kedua, tekanan psikologis justru pindah ke kubu lawan. Terlihat dari ekspresi yang semakin tegang dan pukulan yang mulai dipaksakan di momen-momen krusial. Ada satu adegan yang langsung viral. Wang Chang membanting raket ke lantai karena frustrasi gagal menjangkau bola sudut, dan itu menggambarkan betapa rapinya permainan Indonesia. Poin demi poin terkumpul melalui detail kecil, antisipasi net yang cepat, dorongan mendatar yang tajam, serta keputusan kapan menyerang dan kapan menahan ritme permainan. Ini bukan kemenangan kebetulan, karena strategi mereka konsisten dari awal sampai akhir. Agresif tetapi terukur, berani tetapi tetap patuh pada instruksi pelatih. Di sisi lain, suasana tim Indonesia sedang berat karena wakil lain berguguran. Jadi setiap rally Raymond dan Nicolaus terasa seperti pertaruhan harga diri satu kontingen. Bayangkan beban itu. Tampil belakangan, melihat rekan-rekan tersingkir, lalu harus menghadapi unggulan ketiga dunia. Namun mereka justru bermain seperti sudah lama hidup di panggung elit. Kemenangan 2 game langsung dengan skor 21-18 dan 21-12 akhirnya mengunci tiket semifinal yang terasa sangat istimewa. Nicolaus bahkan mengakui mereka tidak menyangka bisa melangkah sejauh ini. Tetapi tekad untuk membuktikan diri kepada para peragu membuat energi mereka tidak pernah turun. Raymond menambahkan bahwa atmosfer All England memberi dorongan ekstra, seolah setiap sorak tribun berubah menjadi bahan bakar untuk mengambil keputusan berani pada poin kritis. Pernyataan itu penting, karena seringkali pemain muda terintimidasi panggung legendaris, sementara mereka justru menikmati tekanan dan mengubahnya menjadi fokus yang tajam. Sekarang status mereka bukan lagi kuda hitam biasa, melainkan satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa. Posisi yang datang dengan kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar. Pertanyaannya, mampukah mereka menjaga kejernihan permainan ketika ekspektasi nasional naik drastis dan semua mata tertuju pada setiap pukulan di babak semifinal? Raymond sudah menjawab, tekanan itu tidak akan dijadikan beban. Mereka ingin masuk lapangan dengan kepala dingin, menikmati atmosfer, dan memberikan performa terbaik untuk Indonesia. Kalimat sederhana, tetapi sangat dewasa. Karena di level setinggi ini, kekuatan teknik harus berjalan bersama kestabilan emosi agar tak runtuh oleh satu momen buruk. Semifinal nanti akan menjadi ujian paling jujur. Apakah ledakan perempat final ini bisa dijaga, atau lawan berikutnya mampu memutus keberanian mereka sejak rally pertama? Apapun hasil akhirnya, satu fakta sudah tercetak tebal. Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin menumbangkan pasangan Cina unggulan dan memaksa publik dunia berhenti meremehkan. Saya suka bagaimana mereka menang bukan dengan gaya sembrono, melainkan lewat disiplin, kepercayaan diri, serta keberanian mengeksekusi rencana bahkan saat situasi memanas. Itulah kenapa kemenangan ini terasa besar, bukan cuma karena lolos semifinal, tetapi karena kualitas mental yang ditunjukkan membuat masa depan mereka tampak sangat menjanjikan. Saya tidak sabar menanti pertandingan berikutnya, karena ketika momentum, kepercayaan diri, dan dukungan publik bertemu, kejutan kedua bisa saja lebih besar dari yang pertama. Jadi tetap pantau perjalanan mereka di semifinal All England, karena kisah ini belum selesai dan justru baru memasuki babak paling menegangkan yang menentukan sejarah baru. Satu rally bisa mengubah nasib, dan mereka sudah membuktikannya malam ini.